Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 7.2.10 packet tracer konfigur DHCP versi 4. Yang dimana pada packet tracer ini terdapat addressing table yang dimana masing-masing device-nya memiliki interface IP versi 4, subnet mask, dan default gateway-nya. Lalu terdapat objektifnya, yaitu part 1 konfigur router as DHCP server. Jadi kita pada part 1 akan mengkonfigurasikan router sebagai server DHCP. Part kedua yaitu mengkonfigurasi DHCP relay. Yaitu selanjutnya part ketiga konfigur router as DHCP client. Jadi kita akan mengkonfigurasi routernya ini sebagai client DHCP. Lalu part keempat yaitu memverifikasi DHCP dan connectivity-nya. Lalu di sini terdapat skenario yang dimana server DHCP ini khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Tapi memilikinya tuh di setiap lokasi dalam jaringannya itu dapat memakan biaya yang mahal. Namun router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Jadi kita sebagai teknisi jaringan di perusahaan, kita tuh ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP. Dan kita juga diharuskan mengkonfigurasi router Edge sebagai klien DHCP agar menerima IP address dari jaringan ISP-nya. Langsung saja ke instruksinya, yaitu mengkonfigurasi konfigur router as DHCP server. Jadi pada step pertama yaitu kita akan mengkonfigurasikan IP address versi 4 yang dikecualikan. Jadi alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP itu harus dikecualikan dari kumpulan DHCP. Hal ini tuh untuk menghindari kesalahan yang terkait dengan IP address duplikat. Jadi dalam hal ini IP address interface LAN R1 dan R3 tuh harus dikecualikan dari DHCP. Selain itu, 9 alamat lainnya itu dikecualikan untuk penetapan statis ke perangkat lain seperti server dan interface manajemen perangkat. Langsung saja step yang A yaitu mengkonfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN 1. Kita ke R2. Enable config T. Lalu di sini kita IP DHCP excluded address 192.168.10.1 sama 192.168.10. Lalu kita enter. Lalu yang B, kita akan mengkonfigurasi R2
untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R3. Lalu di sini kita IP DHCP exclude address address 192.168.30.1 192.168. Kita bisa lihat IP-nya tuh di sini R3 ya. 30 10. Jadi kita akan mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R3. Lalu enter. Lalu selanjutnya step kedua yaitu kita membuat DHCP, kumpulan DHCP pada R1 untuk pada R2 untuk R1 LAN. Jadi kita akan membuat kumpulan DHCP bernama R1 LAN. Nah, kita IP DHCP pool nama itu R1 strip LAN. Ya, lalu yang B itu kita mengkonfigurasikan kumpulan DHCP untuk menyertakan network address, default gateway, dan IP address pada DNS server. Jadi di sini network itu 192.168.10.0, terus subnet maksnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita default router 192.168.10.1. Lalu kita masukin DNS server itu 192.168.20.254. Nah, sudah. Lalu step ketiga itu membuat kumpulan DHCP pada R2 untuk R3 LAN. Jadi kita akan membuat kumpulan DHCP dengan namanya tuh R3. Kita buat dulu IP DHCP pool R3 LAN. Tadi kan R1. Nah, kita bikin R3. Udah. Selanjutnya yang B itu kita mengkonfigurasi kumpulan DHCP agar menyertakan alamat network address, default gateway, dan IP address pada DNS server. Lalu kita bisa lihat IP-nya di sini. Lalu di sini network 192 berarti 192.168.30.255.255.0.
masukin default router itu 192.168.30.31. Lalu DNS server itu ini DNS server itu 192.168.20.245.254. Enter. Lalu selanjutnya itu kita ke part kedua, yaitu mengkonfigurasi relay DHCP-nya. Jadi step pertama, configure R1 and R3 as a DHCP relay agent. Lalu jadi agar DHCP kliennya ini mendapatkan alamat dari server di segmen LAN yang berbeda, interface yang terhubung dengan klien itu harus memiliki address pembantu yang menunjukkan ke server DHCP. Jadi dalam hal ini, host pada LAN yang terhubung ke R1 dan R3 akan mengakses server DHCP yang dikonfigurasikan pada R2. IP address interface serial R2 yang terhubung ke R1 dan R3 itu digunakan sebagai alamat pembantu. Lalu lintas DHCP dari host pada LAN R1 dan R3 itu akan diteruskan ke alamat-alamat ini dan diproses oleh server DHCP yang dikonfigurasikan pada R2. Langsung saja di sini yang A yaitu konfigurasi alamat pembantu untuk interface LAN interface pada R1. Kita ke R1. Lalu enable config T. Kita ke interface gain 0/0, terus IP helper address 10.1.1.2. Nah, yang B kita akan mengkonfigurasikan alamat pembantu untuk LAN interface pada R3. Ini kita ke R3. Itu enable config T, lalu interface gain 0/0, lalu IP helper address 10.2.2. Enter. Nah, sudah ya. Selanjutnya itu kita ke step kedua, mengkonfigurasi host untuk menerima informasi pengalamatan IP dari DHCP. Jadi kita akan mengkonfigurasikan host PC1 dan PC2 untuk menerima IP address mereka dari server DHCP-nya.
Lalu di sini kita lalu memverifikasi bahwa setelah menerima IP-nya dari kumpulan DHCP yang benar. Lalu di sini kita ke PC 1. Lalu ini kita ubah ke sini. DHCP. Nah, di sini dia akan menerima IP address dari server DHCP. Lalu yang PC 2 juga. Ini kita DHCP, kita tunggu. Nah, dia akan muncul IP address dan subnet mask serta default gateway dan DNS servernya. Nah, sudah. Lalu part ketiga, kita mengkonfigurasi router sebagai klien. Jadi sebagaimana PC itu dapat menerima IP versi 4 dari server, interface router juga dapat melakukan hal yang sama. Jadi router R2 perlu kita konfigurasi untuk menerima pengalamatan dari ISP-nya. Nah, yang A yaitu mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/1 pada R2 untuk menerima IP addressing dari DHCP dan mengaktifkan interface-nya. Di sini kita ke R2. Ini N. Terus kita config. Terus interface gain 0/1. Lalu IP address DHCP kita shutdown. Nah, di sini kita tuh bisa menggunakan fitur packet tracer fast forward time untuk mempercepat prosesnya. Di sini. Nah, sudah. Lalu kita akan menggunakan perintah show IP interface brief untuk memverifikasi bahwa R2 ini menerima alamat IP dari DHCP. Jadi kita ke R2. Show IP interface brief. Nah, di sini gain 0/1. Nah, dia telah mendapatkan IP-nya yaitu 295.168.200.231. Lalu dia dengan metode DHCP, karena kita tadi IP address-nya menggunakan DHCP, di sini statusnya up, protokolnya up. Lalu part keempat yaitu memverifikasi DHCP dan konektivitasnya. Jadi pada langkah pertama verifikasi DHCP bindings. Jadi menggunakan perintah show IP DHCP binding. Nah, di sini dia tuh akan menampilkan IP address, client ID-nya, lalu type
Dan di sini juga completionnya sudah 100%, assessment itemnya juga sudah checklist. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.